semua, bertemu kembali dengan Mama Neni di sini ya. Nah, tentunya pagi ini sangat indah sekali ya buat kita belajar pada hari ini. Ya, tadi kita sudah awali dengan berdoa dan sekarang kita akan sampaikan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tema 6 di subtema yang kedua, pembelajaran 1 sampai dengan ketiga. Ya. Tetap semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini ya. Oke, mari kita belajar. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu di tema 6, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama sampai dengan ketiga. Nah, untuk pembuka kita ada pelajaran PPKN ya. Di sini kita akan berbicara tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Ya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan warga negara. Warga negara itu diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal di suatu tempat yang menjadi bagian dari suatu penduduk berdasarkan kedudukan sebagai seseorang yang berada di wilayah atau tempat itu sendiri. Nah, itu tadi adalah pengertian dari warga negara. Suatu tempat atau wilayah itu bisa dikatakan sebagai suatu negara itu apabila yang pertama ada wilayahnya, yang kedua ada warga negaranya, yang ketiga ada pemimpinnya, dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Ya, jadi suatu tempat atau wilayah itu bisa dikatakan sebagai suatu negara itu jika mempunyai wilayah, jika mempunyai warga negara, jika mempunyai pemimpin, dan juga mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, berikut ini kita akan berikan beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya membela negara. Yang keempat, hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan. Kita akan pelajari hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayatnya yang kedua, di mana bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, itu tadi adalah pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita lanjutkan. Hak ikut serta dalam usaha pembelaan negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayatnya yang ketiga yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Lalu hak beragama, memilih pendidikan, dan memilih kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1. Ya, itu tadi adalah hak-hak sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, antara hak dan kewajiban itu haruslah dilaksanakan secara seimbang. Jadi kita itu hendaknya itu melaksanakan atau mendahulukan kewajiban dahulu daripada hak kita. Ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban kita. Nah, ada tujuan nasional bangsa Indonesia itu yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Nah, apa saja tujuan nasional bangsa Indonesia itu? Ya, tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tepatnya alinea keempat yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum.
Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tadi adalah tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Ya, dari PPKN tentang hak dan kewajiban tadi kita beralih ke bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia kita akan membahas tentang teks non fiksi dan apa itu gagasan utama, ya. Oke, kita akan mulai. Teks non fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, disebut juga pikiran utama, disebut juga pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Ya. Nah, gagasan utama dapat kita temukan dengan cara yang pertama membaca teks tentunya ya. Membaca teks dan menjawab pertanyaan dari teks tersebut. Nah, yang kedua dengan menemukan kalimat utamanya pada setiap paragraf. Nah, dengan cara seperti itu kita akan dapat menemukan gagasan utamanya. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ya, dari bahasa Indonesia tentang teks non fiksi kita beralih ke pelajaran IPS ya. Kali ini kita akan berbicara tentang upaya mempertahankan NKRI. Ya. Oke, kita akan mulai. Rasa nasionalisme artinya rasa cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa itu dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain yang pertama, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan guna diabdikan kepada negara. Jadi kita belajar supaya kita menguasai ilmu pengetahuan yang nantinya akan kita abdikan atau kita gunakan untuk negara kita sendiri. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Antara lain apa saja? Yang pertama, melestarikan kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional. Yang kedua, berkompetensi dalam meraih prestasi. Yang ketiga, menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang keempat, menghormati antar sesama. Dan yang kelima, menaati peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, selain nasionalisme, untuk turut menjaga keutuhan NKRI itu juga diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang bagaimana tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan itu? Ya, tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan itu antara lain yang pertama, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Yang kedua, menjalin pergaulan antar suku bangsa. Yang ketiga, memberi bantuan tanpa membedakan suku. Yang keempat, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. Yang kelima, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keenam, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Lalu yang ketujuh, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Ya, jadi memang kita harus saling menghormati, ya, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Nah, itu akan menunjukkan persatuan dan kesatuan. Ya,
Dari pelajaran IPS ya, kita beralih ke SBDP yaitu tentang tari kreasi. Apa yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, tari kreasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, tari kreasi daerah atau tradisional, yaitu tarian yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, dan aspek lain, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua yaitu tari kreasi modern. Nah, tari kreasi modern itu adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik itu gerakan maupun aspek-aspek lainnya, jadi tidak ada aturannya. Jadi semau yang nari, semaunya yang nari, tetapi pasti tetap mengaca pada budaya kita ya. Oke. Yang berikutnya adalah tari kreasi kontemporer. Nah, tari kreasi kontemporer itu adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Ya, itu tadi adalah 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Lalu bentuk karya tari kreasi atau berdasarkan koreografinya itu tari kreasi ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal, namanya saja sudah tunggal, itu berarti karya tari yang diperagakan oleh seorang penari, jadi hanya satu ya penarinya. Lalu tari berpasangan, namanya berpasangan, berarti dia ditarikan oleh dua orang penari, jadi berpasangan ya. Lalu tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 ya, dan seterusnya. Kita lanjutkan contoh tari kreasi baru. Ya, contohnya tari merak. Tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Nah, tari merak itu adalah tarian yang memunculkan keindahan dari burung merak, sehingga tariannya disebut sebagai tari merak. Yang kedua yaitu tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu itu berasal dari Bali ya. Tari kupu-kupu itu tarian yang mengekspresikan kehidupan seekor kupu-kupu. Lalu contoh yang berikutnya tari yapong. Tari yapong itu dari DKI Jakarta ya. Tarian yapong ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Betawi ya, karena memang di Jakarta itu mayoritas adalah suku Betawi. Lalu tari yang berikutnya adalah tari Garuda Nusantara ya. Tarian ini mencerminkan nasionalisme yang menunjukkan keagungan, keindahan, kegagahan, dan kelincahan seekor burung Garuda ya, di mana burung Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia. Lalu contoh tari kreasi tunggal ya. Contoh tari kreasi tunggal yang pertama adalah tari Gambiranom. Tari Gambiranom itu berasal dari Jawa Tengah ya. Nah, tari Gambiranom ini mengisahkan tentang anak Arjuna yang sedang dirundung asmara, sedang jatuh cinta ya. Lalu yang kedua tari Trunajaya. Tari Trunajaya itu berasal dari Bali. Tari Trunajaya itu tarian yang menceritakan sosok pemuda yang penuh semangat dalam hidupnya ya, penuh semangat. Lalu yang ketiga tari Dewi Anjasmara, berasal dari Jawa Barat. Tari Dewi Anjasmara itu adalah tarian yang menggambarkan seorang putri keturunan bangsawan yang bernama Putri Anjasmara. Nah, di mana kisah ini itu diambil dari hikayat Jawa, yaitu cerita tentang Damar Wulan ya. Kalau kalian bisa mencari, ada itu bukunya, buku cerita tentang Damar Wulan.
Lalu contoh tari kreasi berpasangan. Ya. Contoh tari kreasi berpasangan. Yang pertama, tari serampang 12. Dari mana? Ya, dari Sumatera Utara. Tarian ini menceritakan sepasang remaja yang menjalin cinta dalam menemukan jodohnya. Lalu yang kedua, tari payung. Tari payung berasal dari Sumatera Barat. Ya, tari payung itu mengisahkan sepasang remaja yang sedang mencari jodoh. Ya. Lalu yang ketiga, tari Bambangan Cakil. Ini dari daerah Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil itu menceritakan peperangan, ya. Peperangan antara siapa? Peperangan antara Arjuna melawan Buto Cakil. Oke, anak-anakku sekalian. Dari tari kreasi kita beralih ke pelajaran IPA, masih tentang pubertas, ya. Oke. Ciri emosional anak-anak itu antara lain. Yang pertama, mampu merekam dalam ingatan berbagai peristiwa. Jadi kalau anak-anak itu masih kuat, ya, ingatannya, memorinya itu masih kuat. Yang kedua, mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar, ya. Jadi pengen tahu aja, ya, pengen tahu. Lalu yang berikutnya, emosi yang berubah-ubah. Jadi emosinya itu masih berubah-ubah, belum stabil, ya. Nah, itu tadi adalah ciri emosional anak-anak. Kita lanjutkan. Tahapan pubertas menandakan bahwa manusia sedang menuju kedewasaan, ya. Kemarin sudah kita bahas juga. Yang berikutnya, berikut ini beberapa perubahan psikis pada masa pubertas. Kalau materi kemarin kita sudah berbicara perubahan fisiknya, ya, pada masa pubertas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang kita berbicara tentang perubahan psikisnya pada masa pubertas. Yang pertama, mencari pergaulan di luar keluarga, ya, pasti itu mencari teman, ya, mencari teman selain di keluarga kita. Yang kedua, tumbuhnya kepribadian. Maksudnya di sini manusia itu mulai meneliti hidup dan tujuan hidupnya, ya. Pasti manusia hidup itu mempunyai tujuan. Nah, apa tujuan hidup kita? Ya. Oke. Lanjut, yang ketiga yaitu penemuan nilai-nilai sehingga sikapnya menjadi emosional. Yang keempat, perkembangan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Kemarin juga sudah dijelaskan, ya, antara laki-laki dan perempuan itu masa perkembangannya pada masa pubertas itu juga berbeda. Yang kelima, anak puber itu mengalami sikap tidak tenang, tidak seimbang, dan menunjukkan sifat yang bertentangan. Itu tadi adalah beberapa perubahan psikis pada masa pubertas. Jelas, ya, anak-anakku? Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi kita pada kali ini, ya. Dan semoga materi ini dapat kalian pelajari lagi, ya, supaya kalian tambah pengetahuannya. Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun masih secara jarak jauh, ya. Tapi kita yakin dan percaya kita semua pasti akan bisa melewati hari-hari ini dengan damai sejahtera, dengan semangat, ya. Dan tetap terus semangat dalam belajar. Dan kita ketemu lagi dalam materi yang berikutnya. Sampai jumpa.